Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika daring. Hari ini saya ucapkan selamat datang di channel pembelajaran kita di Muhammad Kulidi Channel ya. Oke, baiklah anak-anakku sekalian dimanapun Anda berada, saya ucapkan sehat-sehat selalu, selamat, ya, sehat, ya, tetap ceria walaupun kita dalam pembelajaran daring. Hari ini saya akan sampaikan satu metode pembelajaran, yaitu kita beri judul menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Nah, dalam kita menyelesaikan limit fungsi trigonometri, ada baiknya sebelumnya kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini lebih bermanfaat ya, lebih berfungsi untuk masa depan kita. Oke, doa dimulai. Oke, doa selesai. Inilah baiklah adik-adik sekalian dimanapun Anda berada. Sekarang kita menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Adapun dalam menyelesaikan limit, ini ada beberapa yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, rumus penjumlahan sinus dan kosinus, atau rumus jumlah sinus dan kosinus. Jumlah dan selisih maksudnya itu ya, penjumlahan sinus dan kosinus, baik penjumlahan yang positif maupun penjumlahan dengan lawannya, yaitu pengurangannya ya. Oke, baiklah. Ya, kita teruskan. Rumus pertama itu sinus A tambah sinus B sama dengan 2 sinus A tambah B per 2 cos A kurang B per 2. Ini disebut dengan rumus jumlah dan selisih ya. Rumus ini yang kita akan gunakan nanti dalam menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Itu rumus yang pertama. Adapun rumus yang kedua itu rumus identitas trigonometri. Nah, di sini ada beberapa bagian yang saya sebutkan. Yang pertama kosinus 2x ya, kosinus 2x seperti ini, 2 cos x kuadrat dikurang 1. Kemudian cos 2x 1 kurang 2 sin kuadrat x. Kemudian sinus 2x ada 2 cos x 2 sin x cos x. Ya, itu. Di samping juga rumus identitas yang lain seperti sinus kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Sinus kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Demikian juga ya. Kemudian fungsi tangen dan sebagainya. Itu nanti kesemuanya kita gunakan, atau itulah yang kita gunakan untuk menyelesaikan untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Baiklah adik-adik sekalian, kita teruskan. Ya, ini menggunakan sifat limit dulu ya, sifat limit ya yang kita berikan contoh beberapa hari yang lalu ya. Ini menggunakan sifat limit fungsi trigonometri. Oke, yang pertama menentukan nilai limit dari ini. Limit x menuju V per 4 dari sin x dikurang cos x dibagi x kurang 1/4. Nah, ini. Jadi
sebelum saya teruskan untuk menyelesaikan limit ini, di sini yang kita selesaikan itu limit-limit yang dalam bentuk 0 per 0. Ya, kalau kita substitusi pun nilai x-nya ke dalam fungsinya itu menghasilkan bentuk 0 per 0. Sementara bentuk-bentuk yang lain ya tidak kita jelaskan di sini, itu sebagai ya pengetahuan awal ya adik-adik sekalian atau anak-anakku sekalian untuk menyelesaikan nilai limit dari suatu fungsi trigonometri. Oke, baiklah. Kalau kita ini selesai, kita masukkan ya sin x sin pi per 4 dikurang cos pi per 4. Setengah akar 2 dikurang setengah akar 2 dibagi seperempat 4. Jadi kalau bentuk 0 per 0 ini, nah mari kita selesaikan bagaimana caranya. Penyelesaiannya yang pertama ya kita tentukan ya kan sin x limit x menuju pi per 4 kali sin x dikurang cos x dibagi x kurang pi per 4. Nah ini pertama sekali untuk menyelesaikan ini ambil y sama dengan x kurang pi per 4. Nah, kalau kita ambil y sama dengan x kurang pi per 4, maka limit ini berubah menjadi limit x menuju pi per 4 sin x kurang cos x dibagi x kurang pi per 4 menjadi limit y. Y menuju 0 ya. Ya, y menuju 0 ya. Sin x ya, jadi x ini kalau x sama dengan y ditambah, jadi perlu pindahkan jadi y ditambah ya, tambah, jadi y tambah sin y tambah pi per 4 dikurang cos y tambah pi per 4. Kita teruskan. Penyelesaiannya. Jadi tadi cos y ditambah pi per 4. Jadi kalau cos y sama dengan sin pi per 2 dikurang y tambah nah, itu dia ya. Jadi sin pi per 2 dikurang y tambah pi per 4 itu sama dengan cos y tambah pi per 4. Nah, di sini nah, ya kita selesaikan ya. Jadi sin y tambah pi per 4 dikurang sin pi per 4 dikurang y ya. Sin pi per 4 kurang y dibagi dengan y. Nah, baru kita gunakan sifat sinus jumlah tadi ya. Nah, jadi ini sinus selisih. Sinus y apa namanya? Y ditambah pi per 4 dikurang sin pi per 4 dikurang y. Nah, ini menggunakan rumus pi per 4 ya, menggunakan rumus pi per 4. Yang kita gunakan rumus ini dia. Nah, ya sin A cos A tambah B per 2 kali sin A kurang B per 2. Nah, rumus ini yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal itu tadi. Menggunakan rumus yang tadi, maka A cos setengah jumlah, jadi Y tambah Pi per 4 ditambah Pi per 4 kurang Y. Jadi hasilnya
Dan sin setengah selisih. Y tambah Pi per 4 dikurang Pi per 4 kurang Y ya. Nah ini tadi 2 cos setengah Y tambah Pi per 4 ditambah Pi per Y kali sin setengah Y tambah Pi per 4 kali sin Y per Y ya. Jadi limit Y mendekati 0 dari 2 cos Pi per 4 sin Y per Y. Jadi menjadi limit Y mendekati 0 dari 2 cos Pi per 4 dikali limit Y mendekati 0 dari sin Y per Y. Maka hasilnya jadi 2 kali 2 per 2 dikali 1. Hasilnya adalah akar 2. Next. Menggunakan sifat limit. Nah, ini kita gunakan sifat limitnya. Jadi limit X menuju 0 dari tangen X kurang sin X dibagi X pangkat 3. Nah, kita gunakan ya. Oke. Nah, menyelesaikannya yang pertama, ya tangen X dikurang sin X. Ini kita keluarkan tangen X menjadi 1 dikurang cos X. Jadi sin X ini kalau kita keluarkan tangen menjadi ya cos X. Kenapa jadi cos X? Karena tangen X dikali cos X itu adalah sin X. Ya. Oke, selanjutnya ya ini ya karena 1 dikurang cos X itu adalah 2 sin kuadrat setengah X. Ya, maka ini kita ganti dengan 2 sin kuadrat setengah X. Ya, ini dia ya. Jadi limit X menuju 0 dari tangen X kali 1 kurang cos X per X pangkat 3 itu sama dengan limit menuju 0, X menuju 0 dari tangen X dikali 2 sin kuadrat X per 2 dibagi X pangkat 3. Nah, jadi hasilnya adalah limit X menuju 0 dari tangen X 2 ini kita sama dengan yang ini ya. Jadi limit tangen X per X dikali menuju 0 dari ya saya ulangi limit X menuju 0 dari tangen X per X dikali limit X menuju 0 dari 2 sin kuadrat X per 2 jadi X pangkat dibagi X pangkat 2 maksudnya ya. Jadi ini kan X pangkat 3 jadi kita ambil X di sini tinggal X pangkat 2. Oke, kita teruskan. Setelah kita pecah maka kita seperti ini. Jadi 2 sin kuadrat X per 2 ini berubah menjadi X kuadrat ini kita rubah menjadi X per 2 kuadrat dikali 4. Nah, ya. Hasilnya adalah ini limit X menuju 0 dari tangen X per X itu adalah 1. Jadi ini konstantanya 2 per X. Ya, konstanta 2 per X. Di sini X per X. Sinus kuadrat X per 2 X per 2 kuadrat itu adalah 1 ya, karena kuadrat jadi 1 kuadrat. Jadi sehingga menjadi 1 kali 2 per 4 dikali 1 kuadrat itu adalah 2 per 4 ya, 2 per 4. Paparan suatu fungsi trigonometri ada berapa contoh ya. Jadi untuk sampailah kita di penghujung penyelesaian ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat belajar ya, semoga sukses ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita utarakan pada kesempatan ini menjadi masukan untuk anak-anakku sekalian dalam rangka menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan limit fungsi trigonometri. Oke, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.